Tahun kelima Hijriah, sebuah masa yang mencatat ujian besar bagi umat Islam di Madinah. Setelah Perang Uhud, kaum Quraisy semakin bertekad untuk menghapus Islam dari Jazirah Arab. Mereka menyatukan kekuatan berbagai suku dan kabilah, membentuk aliansi besar yang dikenal sebagai pasukan Ahzab. Tahun ini menjadi titik balik antara kehancuran dan kebangkitan, saat keteguhan iman diuji dan pertolongan Allah kembali nyata. Berita tentang pasukan sekutu membuat Madinah bersiap dalam waktu singkat. Jumlah pasukan musuh mencapai 10.000 orang, sedangkan kaum muslimin hanya sekitar 3.000. Di tengah musyawarah, sahabat Salman Al-Farisi mengusulkan strategi baru, menggali parit pertahanan, Khandak, di bagian utara Madinah. Taktik yang biasa digunakan di Persia, namun asing bagi bangsa Arab. Rasulullah menyetujui usulan itu. Beliau sendiri turun menggali, memecah batu, dan mengangkat tanah bersama para sahabat. Dalam dingin dan lapar, mereka bekerja tanpa mengeluh. Ketika sebuah batu besar tak dapat dipecahkan, Rasulullah memukulkannya dengan kapak. 3 kali beliau memukul, dan setiap kali percikan cahaya keluar, seraya bersabda bahwa cahaya itu pertanda kemenangan Islam atas Persia, Romawi, dan Yaman. Selama hampir sebulan, Madinah dikepung. Pasukan musuh tak mampu menembus parit, sementara kaum muslimin tetap bertahan dengan sabar dan doa. Lalu, Allah menurunkan angin kencang dan badai dingin yang menerpa kemah pasukan sekutu. Kekuatan besar itu porak-poranda tanpa pertempuran besar. Perang Khandak pun berakhir dengan kemenangan umat Islam, kemenangan yang datang bukan dari kekuatan, melainkan dari pertolongan Allah. Namun setelah perang usai, bahaya muncul dari dalam kota. Bani Quraizah, salah satu suku Yahudi Madinah, telah melanggar perjanjian dan bersekutu dengan musuh saat pengepungan berlangsung. Rasulullah segera mengarahkan pasukan menuju benteng mereka. Setelah pengepungan beberapa hari, mereka menyerah tanpa perlawanan. Nabi SAW menunjuk Sa'ad bin Mu'adz, pemimpin suku Aus, untuk memberi keputusan. Sa'ad memutuskan sesuai dengan hukum Taurat mereka sendiri, ta'zawu mat'awu syasu. Keputusan yang adil dan tegas terhadap pengkhianatan. Peristiwa ini menegaskan bahwa keamanan umat tidak boleh dikorbankan dan keadilan harus ditegakkan meski terhadap pihak yang pernah menjadi sekutu. Setelah masa-masa perang, Madinah mulai menata kehidupan sosial dan moralnya. Pada tahun ini, turun ayat tentang hijab, perintah bagi wanita muslimah untuk menjaga kehormatan dan menutup aurat mereka. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 59, "Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan wanita-wanita mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka." Dengan turunnya ayat ini, Islam menegakkan prinsip kehormatan, kesucian, dan keamanan bagi perempuan. Madinah tak hanya berdiri sebagai kota pertahanan, tetapi juga sebagai masyarakat beradab yang diatur oleh wahyu. Pada tahun ini pula terjadi pernikahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Zainab binti Jahsy setelah ia berpisah dari Zaid bin Haritsah, anak angkat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Melalui peristiwa ini, Allah menurunkan ayat yang menegaskan bahwa anak angkat tidak sama dengan anak kandung dalam hukum syariat. Peristiwa ini menghapus tradisi jahiliyah dan menegakkan kebenaran berdasarkan wahyu, bukan adat manusia. Tahun kelima Hijriah tercatat sebagai tahun ujian dan kemenangan. Dari Perang Khandak hingga pengkhianatan Bani Quraidah, kaum muslimin belajar arti kesabaran, strategi, dan keteguhan iman. Mereka menyaksikan bahwa kemenangan sejati bukan karena jumlah pasukan, tetapi karena ketundukan dan tawakal kepada Allah. Dari tahun ini, umat Islam belajar untuk bersatu, jujur, dan berpegang teguh pada kebenaran,
karena pertolongan Allah selalu datang bagi mereka yang sabar dan taat.